Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Aulia Ajhara dengan NPM 412242311046 dari Prodi Manajemen yang akan mempresentasikan laporan akhir magang yang berjudul Peran Departemen Business Development dalam Penyediaan Data untuk Mendukung Keputusan Strategis Perusahaan, Studi Lapangan Magang di Syamil Group. Sebelumnya, saya berterima kasih kepada Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIP MMCHRA, selaku Rektor Universitas Winaya Mukti, lalu kepada Dr. Haji Wina Roswina, SEM CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, lalu kepada Bapak Dodi Tisma Amijaya, SEMM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, juga kepada Ibu Tati Sumarti Bisri, Ikom MM, selaku dosen pembimbing, yang telah sabar dan meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan praktikan dalam membuat laporan magang ini sehingga dapat terselesaikan. Lalu selanjutnya di sini ada daftar isi yang berisi pendahuluan, pembahasan, profil organisasi dan aktivitas magang, kesimpulan dan saran, lalu ditutup dengan refleksi diri. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu meliputi latar belakang. Di dalam latar belakang ini, saya akan sedikit menjelaskan alasan saya memilih judul laporan magang kali ini. Yang pertama, ada istilah data dan informasi tidak memiliki arti yang sama. Kata data berasal dari bahasa Latin datum, secara harfiah berarti sesuatu yang diberikan atau fakta. Data dapat berbentuk angka, pernyataan, atau gambar. Menurut Shafei tahun 2005, data merupakan bahan baku untuk menghasilkan informasi. Pentingnya data dalam bisnis modern tidak dapat diabaikan. Data memungkinkan perusahaan untuk menggali wawasan yang mendalam tentang perilaku pelanggan dengan menganalisis data penjualan, preferensi, dan perilaku online. Menurut IBM sendiri, setiap harinya ada lebih dari 402,74 juta terabyte data yang dihasilkan. Data yang berlimpah ini, jika dikumpulkan dan diproses, memungkinkan bisnis untuk membuat keputusan yang efektif dan sesuai dengan tujuan perusahaan, juga memberikan pengalaman pelanggan yang baik. Pemanfaatan data ini menjadi hal yang sangat penting dan harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia tentang Peraturan Data Pribadi pada tahun 2022, nomor 27 tahun 2022 pasal 16 tentang perlindungan data pribadi. Disebutkan bahwa pemrosesan data pribadi meliputi pemrolehan dan pengumpulan, pengelolaan dan penganalisaan, penyimpanan, perbaikan dan perbaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan atau pengungkapan dan atau penghapusan atau pemusnahan. Selanjutnya di sini ada pembahasan yaitu meliputi landasan teori atau kajian pustaka. Yang pertama ada landasan teori pengertian manajemen. Menurut James A.F. Stunner dalam Handoko pada tahun 2015, manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi yang telah ditetapkan. Lalu berikutnya ada pengertian manajemen strategi. Menurut Alfred Chandler dalam As'ad Fridianto pada tahun 2020, adalah determinasi dasar untuk jangka panjang dan upaya-upaya mencapai tujuan dan adaptasi rancangan tindakan dan alokasi sumber daya untuk mewujudkan cita-cita. Sementara menurut Herbert A. Simon dalam Muhammad Febrianti Sentanu pada tahun 2022 menyatakan bahwa pengambilan keputusan adalah pemilihan satu tindakan dari beberapa alternatif yang tersedia. Lalu ada menurut Hassayani dalam Amang Andi Mulyadi Utama pada tahun 2023, pengembangan bisnis adalah proses yang dilalui perusahaan untuk meningkatkan performa melalui peningkatan pada fitur produk dan jasa,
pengembangan produk atau jasa, memasuki pasar baru, dan menjalin kerjasama dengan pihak lain. Lalu selanjutnya saya akan memaparkan tentang profil organisasi dan aktivitas magang selama saya magang di PT Pisitama Sinergi Perkasa. Yang pertama ada sejarah Samil Group. Samil Group merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi buku yang mencakup produksi buku-buku agama, buku-buku konten pilihan, dan produksi mushaf Al-Quran dengan brand Syamil Quran. Syamil Group berdiri sejak tahun 1996 dan beroperasi di Indonesia. Perusahaan ini didirikan oleh Bapak Rija Jakarias sebagai chairman dan Bapak Halpino Berry sebagai co-chairman. Syamil Group memiliki 12 entitas perusahaan di bawah naungannya, di antaranya ialah CV Syamil Adicita Andalan, ada Eriju, PT Madinah Raihan Makmur, PT Media Kua Adikarya Kreativa, PT Samil Duta Qurani, lalu ada PT Sigma Kaya Imaji, PT Pisitama Sinergi Media, ada PT Pisitama Sinergi Perkasa yang mana saya melakukan magang di sini, di entitas Pisitama Sinergi Perkasa. Lalu ada PT Sigma Daya Insani, ada PT Sigma Eka Media Arkan 5, PT Sigma Exa Grafika, dan juga PT Sigma Media Innovation. Entitas-entitas yang dimiliki oleh Sigma Group tidak hanya beroperasi di kota Bandung saja. Sigma Group memiliki entitas yang beroperasi di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Lampung, hingga Medan. Samil Group sudah berdiri sejak tahun 1996 di Indonesia, yang didirikan oleh Bapak Rija. Perusahaan Syamil Quran berawal dari buletin Jumat yang dinamakan Asyamil, lalu berkembang menjadi percetakan Al-Quran. Dalam perkembangannya, Syamil bermetamorfosis dan melakukan perbaikan dalam setiap sisi bisnis. Kemudian nama perusahaan berubah menjadi Sigma Group, namun nama Syamil tetap dipertahankan menjadi brand Al-Quran. Kemudian ada visi dan misi dari Syamil Group, yaitu dengan visinya menjadi perusahaan yang terdepan dalam membumikan Al-Quran dan menghidupkan sirah. Lalu ada misinya, yaitu mewujudkan visi Syamil Group, mewujudkan perusahaan yang penuh keberkahan, siap menghadapi tantangan global, dan berkomitmen untuk menyebarkan nilai-nilai Islam secara mudah dan menyenangkan. Lalu di sini ada core value perusahaan. Core value-nya ini biasa disingkat menjadi miracle, yaitu yang pertama ada morality. Insan Syamil senantiasa mendasari semua perilaku dengan nilai-nilai kebenaran, kebaikan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada innovation. Insan Syamil melakukan perbaikan terus-menerus dan kreatif dalam mewujudkan hal-hal baru yang bermanfaat. Lalu ada respect. Insan Syamil menghargai dan menghormati sesama dalam setiap aspek kehidupan. Lalu ada accountability. Insan Syamil bertanggung jawab dan dapat dipercaya dalam setiap perkataan dan tindakan. Lalu ada communication. Insan Syamil berkomunikasi secara efektif dan terbuka. Lalu ada learning. Insan Syamil belajar terus-menerus dalam segala hal yang memberi manfaat. Dan yang terakhir ada excellent. Insan Syamil melakukan yang terbaik dalam hal-hal bermanfaat untuk menjadi yang terdepan. Lalu memasuki kepada aktivitas magang. Waktu pelaksanaan praktik magang yang telah dilakukan dimulai pada tanggal 9 September 2024 sampai dengan 10 Januari 2025, yaitu hari dan jam kerja praktikan adalah dari hari Senin sampai Jumat dengan jam kerja mulai dari pukul 7:45 sampai pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Lalu pada bidang kerja sendiri di PT Pisitama Sinergi Perkasa di bawah naungan Syamil Group, selama melaksanakan kegiatan magang ini, praktikan
ditempatkan di bagian strategi manajemen atau bagian business development yang dikepalai oleh Bapak Muhammad Juhdan Ainul Ihsan. Bagian business development menangani permasalahan-permasalahan yang membutuhkan strategi sebelum pengambilan keputusan. Selama melaksanakan magang di PT Pisitama Sinergi Perkasa, praktikan melakukan tugas pada bagian business development diantaranya sebagai berikut yang akan saya sebutkan. Yang pertama, melakukan riset harian, terkhusus pada produk Al-Quran dan buku anak. Lalu yang kedua, menginput dan mengolah data hasil riset. Yang ketiga, melakukan riset tren, variabel, hingga fitur-fitur dari produk kompetitor untuk menganalisis kebutuhan perusahaan untuk kedepannya. Lalu yang keempat, ada menyajikan hasil olah data ke dalam sebuah summary untuk keperluan eksekutif. Yang kelima, ada riset sekunder untuk persiapan launching produk baru. Lalu ada rekap data tren penjualan produk bulanan, riset high selling produk, analisis efektivitas mesin produksi, membuat deck untuk kebutuhan pelaporan hasil riset, dan yang terakhir menginput big data dengan total 40.000 data. Untuk pelaksanaan pekerjaannya sendiri, selama 4 bulan magang di PT Pisitama Sinergi Perkasa pada bagian Busdep, praktikan diberi instruksi oleh Ibu Desti Nursanti selaku pembimbing lapangan untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan praktikan kerjakan selama melaksanakan magang. Banyak pengalaman baru yang praktikan dapatkan selama magang di bagian Busdep ini. Berikut adalah uraian dari aktivitas magang yang dilakukan oleh praktikan. Nah, yang pertama di sini ada melakukan riset harian, riset tren variabel, olah data, dan menyajikan dalam bentuk summary untuk keperluan eksekutif. Praktikan diberikan tugas untuk melakukan riset harian pada produk Al-Quran dan buku anak. Di dalam gambar ini adalah merupakan lembar kerja dari raw data atau bahan baku data yang kemudian nanti akan diolah sebelum menjadi hasil riset. Di sini itu ada melakukan riset harian, contohnya pada produk Al-Quran, menggunakan tools riset yang disediakan oleh perusahaan dan nantinya akan diolah. Selanjutnya ada riset sekunder untuk launching produk baru. Praktikan mencari data pada sumber-sumber yang telah tersedia. Praktikan mencari data sesuai dengan riset sekunder yang diminta. Saat praktikan melakukan magang, praktikan membuat 2 riset sekunder, yaitu tentang produk public care. Lalu yang kedua, riset populasi. Di sini saya hanya menampilkan satu contoh yang riset public care ini. Di sini ada diminta riset sekunder STP atau segmenting, targeting, dan positioning dari produk-produk public care. Lalu yang ketiga ada rekap tren penjualan produk bulanan. Praktikan melakukan rekap data tren penjualan produk bulanan dengan melihat berbagai marketplace. Ini merupakan lembar kerja di mana di sana tertuang mitra-mitra Syamil Group yang menjual produk-produk Syamil yang kemudian nanti praktikan akan merekapnya 1 bulan sekali, dimasukkan ke sini untuk berapa penjualannya setiap bulan yang kemudian nanti akan direkap dan diolah menjadi sebuah summary untuk dilaporkan kepada pihak eksekutif. Lalu yang keempat ada riset high selling produk. Praktikan melakukan riset high selling dengan melihat top penjualan di marketplace. Ini juga dilakukan 1 bulan sekali, di mana melihat 10 top produk tertinggi di masing-masing marketplace. Nantinya akan diolah dari mulai ukuran, harga, link produk, gambar, hingga jumlah semuanya akan dimasukkan sebelum nantinya diolah menjadi sebuah summary juga. Nah, lalu ini ada analisis efektivitas mesin produksi, di mana
Sebelum memutuskan untuk membeli mesin baru, praktikan ditugaskan untuk menganalisis secara langsung efektivitas sebuah mesin, di mana dihitung setiap menitnya bisa memproduksi berapa Al-Quran, bisa memproduksi berapa buku zikir, yang kemudian nanti akan diakumulasikan untuk menyimpulkan seberapa besar omset yang harus dihasilkan jika akan membeli sebuah mesin produksi yang baru. Nah, di sini ada membuat deck untuk kebutuhan pelaporan hasil riset yang sebelumnya tadi itu dilaporkan dalam bentuk deck seperti ini. Nah, perhatikan membuat deck ini ditujukan agar pihak eksekutif mengetahui berbagai alternatif untuk membeli mesin baru atau memperbaiki mesin yang ada. Lalu di sini ada menginput big data dengan total 40.000 data. Praktikan menginput big data untuk pemenuhan keperluan data dari entitas SDQ dan SEA. Di sini praktikan diminta untuk menyediakan data masjid seluruh Indonesia, sekolah Islam seluruh Indonesia, dan berbagai hal lainnya sesuai dengan request. Lalu ada analisis kendala yang dihadapi selama melaksanakan magang. Praktikan berusaha agar pekerjaan yang dilakukan dapat selesai dengan hasil maksimal dan tepat waktu. Namun dalam pelaksanaannya, tidak semua pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Beberapa kendala yang dihadapi praktikan diantaranya yaitu ada kendala pada tool riset. Praktikan terkendala dalam melakukan riset harian karena saat melakukan riset menggunakan tools dilakukan sistem token. Saat sistem error, token sering tidak terpotong yang mengakibatkan tidak bisa menghasilkan data. Saat sistem error harus dicek secara berkala untuk memastikan data dapat diambil atau tidak. Lalu ada kendala koneksi internet. Selain terkendala pada tools riset tadi, praktikan terkendala dengan koneksi internet yang sering terputus secara tiba-tiba, sehingga membuat pekerjaan yang memerlukan koneksi internet terganggu. Hal ini mengakibatkan tidak bisa menginput data karena data yang akan diinput harus tersambung dengan koneksi internet. Lalu di sini ada cara mengatasi kendalanya. Saya akan memaparkan terlebih dahulu mengenai fasilitas yang baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Fasilitas kerja yang memadai merupakan faktor penting bagi karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Menurut Lupioadi, pada tahun 2006 mengatakan bahwa semakin baik fasilitas yang digunakan, maka semakin baik program yang dijalankan, sehingga meningkatkan produktivitas. Fasilitas kerja merupakan sarana dan prasarana yang disediakan oleh instansi atau perusahaan dan dapat digunakan oleh karyawan dalam proses pelaksanaan kerja serta mempengaruhi kinerja karyawan. Lalu menurut Budiono pada tahun 2008 juga memaparkan bahwa dengan adanya fasilitas kerja, karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan semangat kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan. Sebagaimana penjelasan tadi, kenyamanan pegawai karena fasilitas kerja yang memadai dapat meningkatkan rasa semangat dalam bekerja sehingga dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Semakin baik fasilitas kerja yang disediakan, maka semakin baik pula kinerja pegawai yang dihasilkan. Adapun solusi yang dapat dilakukan dalam mengatasi kendala yang ada sebagai berikut, diantaranya memperbaharui tool riset. Melihat seringnya error sistem yang terjadi, juga data yang dihasilkan lebih sedikit dan kurang bervariasi dari tools sebelumnya. Maka memperbaharui tool riset sangat penting untuk menunjang kualitas data yang dihasilkan. Karena semakin sedikit data yang dihasilkan, maka semakin sedikit juga alternatif yang dihasilkan untuk membuat suatu keputusan strategis.
Lalu koneksi internet yang stabil. Pengadaan internet yang stabil sangat mempengaruhi efektivitas pekerjaan. Apabila koneksi stabil, maka pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Alternatif yang dipilih dapat dengan mengganti provider atau menggunakan router di ruangan-ruangan. Lalu ada kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil praktik magang yang telah dilakukan di bagian business development dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Dalam melakukan praktik magang, praktikan menemui beberapa kendala, di antaranya fasilitas kerja yang kurang memadai, seperti kurang bagusnya koneksi internet, hingga errornya tools riset sehingga menjadi kendala dalam melaksanakan pekerjaan. Lalu setelah mengetahui dan memahami masalah-masalah yang ada, maka praktikan dapat memberikan masukan dari permasalahan tersebut, seperti pentingnya mengganti tools riset ke tools yang lebih update untuk menyelesaikan masalah error sistem. Lalu ada saran berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan praktikan pada analisis bab 4, yaitu selama melaksanakan magang di divisi Business Development, tool riset yang digunakan sudah baik. Namun setelah tool riset diganti, sering terjadi error pada sistem, lalu data yang dihasilkan lebih sedikit dan sangat jauh berbeda jumlahnya. Dari yang satu hari bisa menghasilkan 60 data, menjadi satu hari hanya menghasilkan 8 data. Mengingat pentingnya kualitas data, maka sebaiknya melakukan pembaharuan tools riset. Lalu saran untuk tempat magang yaitu PT Visitama Sinergi Perkasa, yaitu sebaiknya pada divisi yang menjadi tempat magang diberikan penjelasan mengenai proses magang dan wilayah penelitian yang dilakukan praktikan, sehingga terjalin interaksi kerja yang produktif dan optimal di antara praktikan dengan staf perusahaan. Pada saat melaksanakan praktik kerja, mahasiswa harus mengetahui deskripsi pekerjaannya dan hal apa saja yang perlu disiapkan, agar pada saat jam kerja sudah berlangsung, mahasiswa tidak menganggur dan bingung dengan apa yang harus dilakukan. Lalu saran untuk program studi manajemen, sebaiknya pihak kampus memperluas jaringan kerjasama dengan instansi atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Tujuannya agar mahasiswa bisa lebih mudah pada saat ingin melaksanakan praktik magang. Lalu yang terakhir ada refleksi diri. Selama melaksanakan kegiatan magang dalam kurun 4 bulan ini, praktikan mendapat gambaran terkait perbaikan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya. Untuk perbaikan diri, praktikan berusaha untuk selalu belajar terkait hal-hal baru. Praktikan juga selalu berusaha mendapatkan umpan balik atas semua pekerjaan yang telah praktikan lakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesalahan yang dilakukan oleh praktikan selama bekerja. Sedangkan pada karir, praktikan memperoleh gambaran mengenai perjalanan karir ke depannya, di mana diharapkan praktikan mampu bekerja sesuai dengan bidang yang didapatkan selama masa perkuliahan ini. Praktikan masih belum memiliki gambaran terkait rencana pendidikan selanjutnya, karena praktikan lebih tertarik ingin langsung menerapkan ilmu yang sudah didapat selama masa perkuliahan ke dalam dunia kerja yang sesungguhnya. Lalu di sini ada sedikit lampiran dokumentasi magang. Di sini ada kebersamaan bersama tim Busdep. Di sini ada rekan kerja saya Alia, juga pembimbing lapangan saya Ibu Desti dan juga Ibu Nina. Lalu di sini ada foto report kinerja mingguan, yang dimana memang anak-anak internship di Samil Group ini akan dikumpulkan 1 minggu sekali untuk ditanyai mengenai pekerjaan apa saja yang sudah dilakukan, apakah ada terkendala hal-hal lain atau seperti apa yang nantinya akan disampaikan kepada human capital. Lalu di sini ada kegiatan rutin di Syamil Group ini sudah menjadi budaya, yaitu KII atau Kajian Intensif Islami yang diadakan setiap hari Jumat, yaitu dengan membaca surat Al-Kahfi terlebih dahulu, lalu mendengarkan kajian dari ustadz yang diundang.
lalu melakukan sholat duha sebelum akhirnya bekerja. Nah, lalu ini ada kebersamaan bersama para internship di Syamil Group. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.